siapa kak? Saya Citra. Oh Citra bu. Bisa dipanggil Citra ya kak, Citra ya? Iya. Iya, oke. Umurnya berapa kak kalau boleh tahu? Umur saya 22 tahun. Oh masih muda ya kak. Tinggalnya di mana kak? Kebetulan saya lagi tinggal di Garuda Sakti. Oh Garuda Sakti yang di situ ya, dekat ya. Iya. Kalau boleh tahu, kakak tahu tempat ini dari mana kak? Saya tahu dari teman. Oh teman, begitu ya kak. Sebelumnya kakak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya ke tempat konseling yang lain? Belum pernah sih. Berarti ini Pertama kali. perdana ya kak. Oke, sebelumnya kakak belum kenal saya kan? Belum. Oke, saya kenalkan diri dulu ya kak. Saya itu sebenarnya guru BK, tapi saya buka praktek di rumah juga untuk melakukan konseling. Nama saya itu Yuvita Sari kak, sarjana pendidikan alumni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusannya bimbingan dan konseling kak. Kalau boleh tahu, kakak ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup di sini? Sudah kak. Sudah, oke. Oke, sebelum ke tahap inti masalahnya, saya jelaskan dulu ya kak, apa itu bimbingan konseling, bagaimana tata caranya supaya kakak tuh tidak bingung gimana nanti alur-alur kita dalam melakukan kegiatan konseling ini. Sebelumnya terima kasih kepada kakak sudah mau sukarela datang ke sini untuk menceritakan masalah yang kakak alami ini. Baik, saya jelaskan dulu. Jadi bimbingan dan konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien yang memiliki masalah baik dalam bentuk rumah tangga, pertemanan, atau masalah belajar. Anak-anak SMP sekolah juga bisa kak, kalau misalnya ada mau konseling juga gitu, boleh konseling di sini. Jadi konselor itu membantu menyelesaikan masalah yang dialami klien untuk mencegah masalah yang akan terjadi dan mengentaskan masalah yang sedang dialami klien tersebut. Jadi di bimbingan konseling itu ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kegiatan, di mana kegiatan ini berlangsung secara sukarela. Terus ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini kak, ini yang paling utama dalam bimbingan dan konseling, karena kita melakukan konseling itu harus ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kalau kakak cerita di sini, insya Allah masalahnya nggak akan tersebar kemana-mana, dan saya akan janji masalah ini nggak akan saya sebar kemana-mana. Jadi itu adalah yang paling penting dalam melakukan konseling kak gitu. Jadi kakak nggak perlu takut untuk cerita-cerita. Terus ada asas kesukarelaan. Nah di sini kakak sukarela kan menceritakan masalahnya kepada saya. Oke. Terus tujuan konseling itu juga sama dengan pengertiannya tadi, mencegah masalah yang terjadi dan mengentaskan permasalahan yang dialami oleh kakak. Jadi tahap-tahapnya itu tadi perkenalan, ada penjajakan, terus ada kakak menceritakan masalahnya, nanti saya bina, terus saya berikan teknik-teknik khusus yang sesuai dengan masalah yang kakak alami ini. Terus yang terakhir pengakhiran dalam konseling. Nah, sampai sini kakak sudah paham? Sudah bu. Sudah paham. Kalau gitu kita langsung ke tahap selanjutnya ya. Kakak sudah siap kan? Sudah. Oke. Apa masalah kakak yang mengganggu kakak akhir-akhir ini gitu? Masalah saya bu, itu tentang pernikahan. Saya juga baru nikah beberapa tahun ini, kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi selama pernikahan saya dan suami saya rasa selama ini kami jarang bersama, menghabiskan waktu bersama karena suami saya sibuk kerja. Oke, mulainya saya paham gitu kan, saya pahami bahwa ya namanya juga suami kan cari nafkah untuk istrinya gitu kan. Oke, gitu. Tapi semenjak beberapa bulan ini saya meminta untuk menghabiskan waktunya bersama saya, suami saya nggak bisa terus, banyak banget alasannya gitu. Nah di situ saya sempat marah karena saya egois gitu kan, ingin seperti pasangan-pasangan yang lainnya bisa jalan-jalan bersama suaminya gitu, menghabiskan waktu bersama, kemana itu. Dan suami saya akhirnya marah-marah juga ke saya gitu. Dari situ saya sakit hati. Saya juga sering bertanya kapan ya ada waktu gitu, tapi dia sering
ada alasannya gitu Bu, ngomel kalau saya setiap kali bertanya sama dia gitu. Ntar kalau udah pulang ke rumah itu nanti marah-marah atau kayak langsung tidur. Jadi kami nggak ada berkomunikasi juga, jarang kami berkomunikasi karena saya minta waktunya gitu kan. Ya suami saya jarang di rumah gitu, jadi saya merasa sendiri gitu, butuh teman gitu. Sering berantem beberapa juga. Suami saya ini kan jadwalnya padat gitu. Terkadang dia tidak menginap di kantornya karena dia jadi asisten bosnya. Suami saya ini kerja kantoran, nggak ada, walaupun hari libur dia tetap kerja gitu, di rumah gitu juga gitu, sampai fokus kerja aja. Juga saya kadang saya ajak ngobrol, fokusnya pekerjaan juga, saya nggak diliriknya gitu. Terus kami pernah ngobrol waktu mungkin 1 minggu yang lalu ya Bu. Kami ngobrol, diskusi ya perihal saya minta waktu ini. Dia sempat bilang kalau saya ini egois, banyak kemauannya, tapi akhirnya ucap kata-kata yang namanya perceraian. Dia sempat bilang sama saya begini, kalau kamu kayak gini terus udah gak mau, yang mending kita pisah aja, cerai aja. Nah itu saya sakit hati banget Bu, itu gimana ya caranya gitu, mau dikomunikasikan lagi sama saya marah-marah terus gitu. Ntar diajak bicara langsung bilangnya kita cerai, minta pisah. Saya pengen banget seperti dia gitu, pengen bicara baik-baik gitu. Dia setiap kali dia bicara kan marah-marah terus tuh, pengen cerai. Nah saya ingin berbicara dengan judul lagi sama suami saya Bu, untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Karena kayaknya ini cuma masalah sepele ya, tapi bisa besarin gitu kan. Dan juga rumah tangga kami sudah berjalan 2 tahun. Terus gimana solusinya gitu supaya permasalahan ini selesai? Selesai kami libur waktu itu 1 minggu lalu, suami saya nggak pulang lagi Bu, nggak mau dia pulang ke rumah. Nah saya kepikiran ini saya yang salah atau dia yang salah, makanya pengen saya obrolin lagi kan dengan secara baik-baik gimana bagusnya ke depannya gitu. Tapi dia kalau kamu udah tidak pernah pulang ke rumah. Tapi sekali saya minta pulang sama saya ini nggak mau Bu gitu. Ntar dia bilang nanti saya mungkin masalah dia nggak ada waktu untuk saya gitu, masalah kita nggak ada ngobrol-ngobrol bareng lagi gitu kan. Bilangnya nanti saya suka nuntut ini itu. Baik, dari masalah yang kakak ceritakan tadi, yang saya tahu masalahnya itu masalah pernikahan. Jadi suami kakak itu sibuk kerja kantor gitu ya Kak. Terus jarang pulang ke rumah, terus jarang ada waktu berdua gitu ya Kak. Terus pas kakak bilang mau minta main keluar main bareng gitu kan, waktu bareng-bareng, tapi suami kakak tuh selalu marah-marah gitu kan, karena dia sibuk, capek mungkin juga ya. Nah dari sini saya sudah dapat simpulkan ya Kak, jadi masalahnya itu masalah waktu, juga komunikasinya juga kurang sehat ya Kak. Nah jadi menurut saya tadi ada suami kakak nggak pulang berapa hari, udah lama, semingguan juga ya. Jadi kalau kerja dia pulangnya malam. Ya sering malam atau tengah malam kalau lagi banyak kerjaan di kantor. Jadi kalau pulang malam langsung tidur, nggak ada apa gitu, ngomong cerita gitu, atau kakaknya udah tidur? Nah, saya kadang nunggu, atau kalau dia kelamaan udah saya tinggal tidur. Capek juga nunggu ya. Terus perginya ada nggak pamitan dulu ke kakaknya? Ya kadang pamitan, kadang enggak kalau dia buru-buru. Kadang kalau lagi berantem misalnya gitu pasti jarang pamitan ya Kak? Iya, dia langsung pergi aja, nggak sarapan, padahal saya sering nyiapin sarapan paginya gitu Kak. Jadi menurut saya ini kan suami kakak juga udah lama nggak pulang kan. Nah kalau menurut saya udah berapa tadi? semingguan. Seminggu ya, lama juga ya Kak. Kalau menurut saya Kak, mungkin suami kakak butuh waktu dulu sendiri mungkin ya. Kakak tahu keberadaan suami kakak di mana? Nggak tahu, setiap kali saya nanya dia
bilang, saya juga udah minta pulang dia nggak mau gitu. Udah di chat, Udah di telepon juga udah. nggak dibalas. Mungkin kayaknya suami kakak juga lagi apa namanya, lagi kesel juga marah kan. Terus kalau pulang kata kakak tadi nanti bakal diungkit-ungkit lagi masalah kemarin itu ya. Jadi menurut saya kak, tunggu dulu apa namanya, suami kakak tuh mungkin butuh waktu sendiri juga dulu kan. Tunggulah berapa hari dulu gitu kan, nanti kalau apa dia pasti pulang. Tapi kakak coba aja bujuk-bujuk dengan baik gitu kan, kayak tolonglah pulang gitu kan, mau cerita, mau ceritakan hal yang baik-baik supaya pernikahan kita ini nggak apa namanya, nggak kacau, biar harmonis lagi gitu. Apalagi tadi sampai minta cerai ya kan. Tapi menurut saya kak, menikah tuh wajar ada permasalahan, apalagi usia kakak sekarang masih muda untuk menikah, jadi pemikirannya belum dewasa gitu kan. Mungkin suami kakak juga belum siap gitu mau jadi suami gitu kan. Terus kakak juga masih apa namanya, mengedepankan egoisnya gitu kan, sedangkan suami kakak juga capek gitu kerja gitu kan. Ya bener sih kata kakak tadi, namanya suami pasti cari nafkah untuk istrinya, cari uang gitu, tapi harus ada waktu dengan istrinya gitu. Emang nggak ada waktu liburnya kak? Ada, cuma ya gitu. Kadang waktu libur pun dia pergi ke kantor gitu. Apa yang menurut saya takut tuh ada selingkuh kan? Parah, parah itu kak, jangan sampai kayak gitu ya kak. Oh iya, tadi saya juga dengar suami kakak asisten atasan gitu ya. Iya. Oh iya, itu pasti sibuk kak, karena kalau misalnya bosnya minta apa tuh harus sedia gitu, harus ada gitu ya kan kak. Jadi kakak juga tadi bilang masalah komunikasinya juga kurang baik gitu. Kakak mau menyelesaikan masalahnya ke suami kakak kan, mau ngomongin sesuatu gitu kan. Kalau saya kak, bujuk dulu suami kakak dulu untuk pulang gitu kan. Nanti kakak coba bicara baik-baik gitu, kira-kira ada nggak yang mau kakak sampaikan gitu, tapi kakak takut bilang ke suami kakak. Ada Bu. Oke, sini bolehlah kakak ceritakan gitu, apa yang kakak mau omongkan ke suami kakak gitu, ke saya. Anggap saja saya ini sebagai perantara, kalau saya itu suami kakak gitu. Jadi kakak sampaikan saja apa yang ingin kakak sampaikan gitu tentang masalah keluarga ini, supaya keluarga kakak bisa harmonis lagi, bisa kayak dulu lagi gitu kan. Coba kakak bilang ke saya gitu kan, nanti saya pura-pura jadi suami kakak gitu, bilang meresponnya gitu. Oke kak, silakan. Aku mau bilang aku pengen minta maaf sama kamu, karena sepertinya setelah dipikir-pikir yang memicu perkelahian di antara kita ini karena aku sih, salahnya itu di aku gitu, bukan salah aku. Sering untuk terus sama kamu dan berpikir bahwa kamu ini nggak ada waktu buat aku, dan aku nggak sabar loh. Aku sering maksa-maksa juga, dan aku kepikiran bahwa kamu ini selingkuh di kantor gitu, makanya kamu nggak ada waktu buat aku. Nah, aku yang bersalah di sini. Aku pengen memperbaiki hubungan kita lagi gitu. Jangan ada masalah lagi di antara kita. Kalau ada masalah itu kita bicarakan baik-baik, tidak dengan marah-marah, dengan kepala dingin. Dan juga kalau aku ada salah, tolong tegur aku, tolong beritahu aku bahwa aku salah gitu. Jangan ikut-ikutan juga marah, karena aku makin marah gitu. Gak tahu aku salah, tapi ntar lihat marah-marah aku jadi makin marah. Aku sendiri, aku pengen cuma waktumu aja kok untuk aku gitu kan. Dan aku pengen kamu kasih penjelasan, selama kamu kerja ini, kamu sibuk ini, emang pure karena kerjaan atau emang ada yang lain selain aku gitu. Udah kak. Oke, nah di sini saya akan berperan jadi suami kakak ya, nanti responnya itu. Di sini aku juga minta maaf ya sama kamu, karena aku juga sibuk kerja, bahkan menomorsatukan pekerjaan daripada kamu gitu.
harusnya aku walaupun ada waktu sedikit aku harus makan bareng, kita makan bareng, sarapan bareng, makan malam bareng gitu ya, walaupun sederhana, cuman kadang aku juga nggak bisa ngasih itu ke kamu gitu. Insya Allah kedepannya aku bakal bisa ngasih itu ke kamu walaupun hanya sederhana dan singkat. Semoga aku bisa menepati janjiku, dan aku bakal minta ke bosnya untuk kasih hari free untuk aku gitu, biar kita bisa main bareng, midterm berdua, quality time berdua. Karena ya aku juga ngerti perasaan kamu, mungkin kamu bakal pengen kayak pasangan-pasangan lain gitu. Maaf ya aku belum bisa ngasih sekarang. Insya Allah kedepannya aku bakal menepati janji aku untuk memperbaiki hubungan kita yang lebih baik lagi. Kamu jangan mikir aneh-aneh kalau aku tuh bukan fokus kerja malah selingkuh. Itu hanya pikiran kamu aja. Aku nggak bakal kayak gitu. Aku janji nggak bakal selingkuh dan setia sama kamu aja. Aku juga minta maaf ya, selama ini aku sering marah-marahin kamu, nggak bisa ngertiin kamu. Apalagi kalau suami istri kan kita harus saling mengerti satu sama lain gitu kan. Kamu maunya apa, aku maunya apa gitu. Jadi kedepannya lebih baik kita kalau ada masalah ngomongin baik-baik lagi, karena aku juga salah kemarin ngomongnya pisah-pisah, karena aku kemarin juga pusing, capek, nggak ada waktu istirahat, kamu malah marah-marah ke aku gitu. Jadi kedepannya kamu harus bisa ngertiin aku, dan aku bakal bisa ngertiin kamu lagi lebih dari itu gitu. Jadi mulai sekarang kita perbaiki lagi ya hubungan kita. Semoga nggak ada pertengkaran lagi, kalaupun ada bicaranya baik-baik seperti yang kamu bilang tadi, dengan kepala dingin. Jadi kalau misalnya aku lagi capek, kamu kasihlah space untuk aku, biar aku istirahat dulu atau gimana dulu, menenangkan diri dulu dari luar karena capek ya kan. Jadi aku pengen kamu tuh kasih aku space dulu, kasih kesabaran dulu. Nanti kalau udah ada waktu yang pas, bolehlah kamu ceritakan ke aku. Nah bagaimana kak, responnya apakah enak di hati atau lega gitu responnya? Lega. Semoga nanti respon ibu dengan suami ibu seperti itu ya, supaya hubungan pernikahan kalian biar lebih baik lagi gitu ya kak. Sebenarnya wajar sih kak kalau ada permasalahan di rumah tangga, apalagi di umur kakak yang masih muda, terus suami kakak juga masih muda, sibuk kerja lagi kan, posisinya juga dia lagi jadi asisten. Kakak nggak ada kesibukan di rumah kak atau gimana gitu? Saya di rumah aja sih Bu, suami saya yang kerja. Oh pantes lah kak, kalau kayak gitu kita ngerasa kesepian juga gitu kan, berasa nggak punya suami juga kan kalau suami sibuk kerja gitu. Semoga kedepannya nanti suami kakak bisa ngertiin kakak, dan kalian bisa main-main bareng lagi supaya pernikahan kakak langgeng ke depannya gitu. Oke kak, ada lagi yang mau diceritakan kak selain ini? Sudah cukup Ya. Jadi perasaan kakak setelah melakukan konseling ini gimana kak? ya, rasanya lega karena udah terlepaskan semua ini saya, udah tersampaikan. Oke, terima kasih ya kak. Saya juga berharap semoga kakak berani ngomong sama suami kakak, dan semoga suami kakak itu bisa pulang ke rumah, dan kakak bisa memujuk suami kakak pulang ke rumah. Lalu kakak bilanglah kayak, aku mau ngomong sesuatu baik-baik gitu sama suami kakak. Terus nanti kakak ngomongnya jangan ini juga kak, bentar-bentar nanti makin marah pula kan suami kakak gitu. Ngomongnya baik-baik, lemah lembut gitu. Kakak pasti bisa kok nanti, karena gimana pun masalah pasti kita harus menyelesaikannya sama-sama gitu, nggak mungkin sebelah pihak gitu ya kan kak. Ya gitu ya. Jadi kalau bisa kakak tanya ke teman-teman suami kakak gitu, di mana suami kakak gitu, terus kakak bujuk lah atau gimana gitu. Oke, kesimpulan konseling hari ini cukup singkat gitu.
permasalahannya, masalah rumah tangga, yang nggak punya suami kakak yang nggak punya waktu untuk kakak, dan kakak juga butuh waktu dari suami kakak gitu ya kan. Nggak apa-apa sih kak, ini wajar karena pernikahan pasti ada aja masalahnya, nggak mungkin lurus-lurus aja ya kan kak. Oke, kalau gitu sampai sini aja ya kak, kalau nggak ada hal lain yang mau dibicarakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak karena sudah bersedia mengikuti kegiatan konseling ini hingga akhir, dan konseling ini lancar. Semoga, saya doakan semoga kakak, hubungan kakak dengan suami kakak itu membaik, terus rumah tangga kakak juga lebih membaik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih ya kak sudah melakukan konseling hari ini. Kalau misalnya ada yang mau dibicarakan lagi boleh hubungi saya ya kak, atau datang ke sini lagi ya kak. Iya, Bu. Terima kasih banyak juga sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, dengan senang hati ya kak. Terima kasih ya Bu, saya mau pamit dulu. Iya, Kak. Ini saya berusaha. Ya, terima kasih ya kak.